Ikhwah, yang pertama, asal kalian ketahui bahwasanya futur pada dasarnya fitrah pada manusia. Nggak mungkin manusia terus dalam keadaan tinggi, nggak mungkin. Kalau iya demikian, niscaya para malaikat, baris dan hormat sama kita, salam salut sama kita itu. Kenapa? Mereka senantiasa berada dalam keadaan iman yang tinggi, wajar nggak dikasih hawa nafsu. Ini kita dikasih hawa nafsu, kemudian iman kita selalu tinggi, ideal, luar biasa. Malaikat kalah kalau gitu. Demikian yang terjadi pada Hanzalah. Pernah dengar Hanzalah? Hanzalah radhiyallahu anhu, itu kalau lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tausiah-tausiahnya, mendengarkan nasihat-nasihat Rasul, tinggi imannya. Rasul, iya nggak? Dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kutufal jannah apa eh, seolah-olah buah-buah surga dalam raihan tangan mereka. Ya, salah. Karena sangat tingginya iman ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pulang ke rumah, fasnal azwaj wal aulad. Kita ketemu sama anak-anak dan istri-istri kita, kita bermain dengan mereka dan kita lupa kondisi keimanan ketika kita sama Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada perubahan kan? Iya kan? Nah, ini berarti aku munafik kalau begini. Kata Hanzalah. Karena berubah nih kadar keimananku. Nafaqah Hanzalah, kata dia begitu. Hanzalah udah jadi munafik. Ketemulah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa ente bilang itu? Nafaqah Hanzalah. Telah menjadi munafik Hanzalah. Baru dia ceritakan kenapa dia bilang begitu. Kita kalau lagi sama Rasul, terbang tinggi iman kita. Seolah-olah thimarul jannah, buah-buah surga, kutufa aidina, dalam raihan tangan kita. Tapi ketika pulang ketemu istri-istri dan anak-anak kita, kita lupa dengan kondisi iman yang kayak tadi. Standar lagi biasa. Kita berubah-ubah kan? Nah, itu munafik. Contoh, Abu Bakar bilang, inilah ajidu dhalik. Iya, iya, aneh juga begitu. Gitu. Oh iya, kita tanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuf, ini menggambarkan bahkan salafus saleh mengalami fase belum tahu dan belajar nanya sama Rasul. Jawaban yang kita tahu mungkin sekarang sebenarnya nggak begitu, gitu kan? Tapi mereka pun mengalami masa belum tahu. Ya, bahkan radhiyallahu anhum ajmain. Jika mereka bertemu kepada Rasul, Hanzalah langsung teriak lagi dari jauh. Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah udah jadi munafik ya Rasulullah. Kenapa ini? Dijelaskan oleh Hanzalah kenapa dia berkesimpulan demikian. Barulah Rasul mengarahkan. Laisa kama tadhhabun. Enggak begitu Hanzalah. Enggak seperti yang kau fahami. In kuntum, apabila memang keimanan kalian, oke, senantiasa berada dalam kondisi seperti kalian, tadumun, kama kuntum indi, senantiasa berada dalam posisi tinggi iman kalian, seperti kalian ketika bersamaku, oke? La safahatkumul malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum. Niscaya para malaikat akan salut pada kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di ranjang tempat kalian tidur. Kenapa? Tadi kita ceritakan. Malaikat imannya senantiasa tinggi, emang gak punya hawa nafsu wajar. Ini kita manusia dikasih hawa nafsu tapi imannya selalu tinggi. Dimanapun, kapanpun kita berada seperti ketika kita bersama Rasul. Salut malaikat bahkan. Itu maksudnya. Nggak begitu, kata Rasul. Walakin sa'ah. Nggak begitu, tapi satu waktu dan satu waktu. Yani satu waktu untuk Rabbmu. Satu waktu kau nikmati untukmu. Untuk keluargamu, untuk apa-apa yang Allah halalkan bagimu. Awas. Ya. Demikian memang kondisi hati manusia akan naik dan turun. Dan ketika turun terjadilah futur. Inna likulli syai'in fatrah. Sesungguhnya setiap hal itu ada fase turunnya memang, mesti. Oke? Maka agar kita jaga sefutur-futurnya kita tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Jangan sampai kita akhirnya melakukan perkara-perkara yang bid'ah. Gara-gara futur. Tetap di atas akidah yang hak, kalaupun futur. Nah, bagaimana nge-charge lagi keimanan? Ya banyak hal diajarkan oleh para ulama. Tentunya dengan membaca kitabullah, itu charging iman. Membaca kitabullah, itu charging iman. Kalaupun kita mungkin nggak memahami maknanya, apalagi kita pahami. Kemudian dengan zikir pagi dan petang. Oke? Tentunya dengan memahami maknanya juga. Sehingga kita paham apa yang kita mohonkan pada Allah. Ini akan lebih berefek, doa dan zikir wirid demikian lebih masuk ke hati karena kita faham maknanya apa yang kita minta kepada Allah. Bukan cuma zikir-zikir yang membasahi lidah. Kemudian, di antara hal yang kami temukan sangat efektif untuk nge-charge iman, itu baca sirah salaf. Pengorbanan salaf di dalam kehidupannya, ujian yang mereka hadapi. Lihat kasus-kasus, kisah-kisah yang membangkitkan kembali semangat dan membuat hati menjadi lembut. Oke? Lihat kalau misalnya di kajian-kajian kita ada kajian yang judulnya Turning Points.
Turning points di Al-Ghada. Oke? Ini kisah-kisah orang-orang yang berada dalam keadaan maksiat, pemabuk, perampok, dan lain-lain. Kemudian mengalami turning points di dalam hidupnya, benturan satu accident di dalam hidupnya membuat dia kembali taubat, menuntut ilmu dan jadi ulama dan imam besar. Tadinya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ada turning points. Baca, nonton itu. Nah, kisah-kisah demikian. Ini buat ana minimal sangat efektif menguatkan hati. Ya, lihat kisah-kisah yang sifatnya raqaiq, ya, yang tariku bihil qulub, yang hati manusia dengannya menjadi lembut. Ya. Kemudian bergaul kembali dengan orang-orang yang inspiratif. Dengan orang-orang yang inspiratif dan motivatif. Kawan-kawan yang demikian. Sehingga kau terbawa, terinspirasi olehnya, termotivasi olehnya. Ini cukup membantu. Karena manusia makhluk sosial. Gimana pun nggak bisa mereka hidup sendiri. Mereka memerlukan orang untuk mereka lihat, nilai, atau mereka ikuti, dan lain-lain. Mereka masih perlu itu. Itu manusia. Ya, dan itu manusiawi. Wallahu a'lam. Tapi terlepas dari itu, futur adalah hal yang pada dasarnya wajar terjadi pada manusia. Itu fitrah yang ada pada manusia. Terus kalau nanya sama ustadznya nggak pernah futur. Futur mulu, sama. Ya, cuman ya bolehlah kita berbagi tips-tips untuk melewati fase-fase tersebut. Ya.